Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali pada video kali ini dalam rangka kuliah online kita tentang mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Yang mana tema kita pada hari ini adalah peradaban Islam di Asia Tenggara. Nah, artinya masuknya Islam di Asia Tenggara itu berpengaruh dalam perkembangan baik itu peradaban, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi, dan sebagainya. Nah, di sini akan Bapak bahas materinya tentang peradaban Islam di Asia Tenggara. Islam di Asia Tenggara. Ya, peta konsep. Nah, peta konsep apa Islam penyebarnya Islam di Asia Tenggara. Kita lihat dari peta ini dulu, Islam di Asia Tenggara. Nah, itu ada beberapa teori, dan tentunya 3 teori yang paling populer atau biasa di dalam sejarah itu, sejarah Islam, masuknya Islam itu ada 3 teori. Pertama, teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Nah, itu teorinya berasal dari Semenanjung Tanah Arab. Kemudian teorinya dari Cina, ada juga dari India. Nah, jadi masuknya Islam itu berasal dari Tanah Arab. Kemudian ada yang mengatakan dari Cina, ada yang mengatakan dari India. Nah, kemudian penyebaran Islam di Asia Tenggara ini konsep bahasan kita lah. Nah, penyebaran Islam di Asia Tenggara itu cara atau metodenya dan penerimaan masyarakat di Asia Tenggara ketika kedatangan Islam, ajaran baru. Nah, itu melalui apa? Perdagangan, perkawinan, pengislaman raja dan golongan bangsawan, kemudian kelahiran kerajaan Islam, kemudian terjadinya pusat kebudayaan, peranan mubalik, keistimewaan agama Islam. Nah, itu peta konsepnya lah. Kemudian pengaruh Islam di Asia Tenggara apa saja? Di antaranya pengaruhnya meliputi pemerintahan dan pentadbiran. Nah, kemudian sistem pendidikan, kemudian bahasa dan kesusastraan, budaya, seni, perniagaan, institusi, kewenangan. Nah, kewenangan inilah. Selanjutnya adalah institusi keuangan. Ini pada peta penyebaran Islam di kawasan Asia, terutama di Asia Tenggara lah. Nah, ini petanya dari Jazirah Arab, dimulai dari abad ke-1. Nah, sudah mulai zaman abad ke-1 itu bersama dengan 9 tahun Rasulullah berdakwah secara terbuka sekitar tahun 625 Masehi, setelah ada sebuah perkampungan Arab Islam di Borus, pesisir Sumatera. Jadi sudah sejak abad ke-1 itu ada penyebaran Islam di wilayah Sumatera, tepatnya di wilayah Sumatera bagian pesisir. Nah, itu di daerah Barus, nah daerah penghasil kapur Barus itulah. Nah, melalui Selat Malaka, Pasai. Nah, kemudian Banjar ke Jawa, ke Kalimantan. Nah, pertanyaan. Kemudian teori kedatangan Islam di Asia Tenggara. Nah, ada beberapa teori yang membuktikan masuknya Islam di Asia Tenggara, terutama misalnya pertama adalah Islam dari Semenanjung Tanah Arab. Jadi Islam itu asalnya dibawa dari jalur perdagangan melalui bangsa Arab yang melakukan perdagangan ke wilayah Asia. Kemudian ada juga teori dari Cina, yang mana Cina juga membawa hubungan diplomatik ke wilayah Nusantara misalnya, atau di Asia Tenggara tepatnya. Yang mana ketika itu Islam sudah berkembang pesat ke wilayah Cina juga, karena kan di jalur Asia Barat itu kan bisa dijelajahi melalui jalur darat dulu lah. Kemudian Islam dari India. Nah, ini ada 3 teori yang membuktikan atau yang menyatakan bahwa masuknya Islam itu berasal dari Arab, Cina, dan India. Nah, misalnya kita bahas tentang teori dari catatan Cina.
Tokohnya adalah John Crowfoot ya, disokong oleh Profesor Syed Naqib Al-Atas. Buktinya apa? Buktinya menerusi perdagangan, kemudian melalui catatan Cina, kemudian pedagang Arab nih yang dari Arab lah. Bahwa saudagar atau para pembalik Arab, para pembalik Islam yang bergabung ikut dalam pelayaran menuju wilayah Asia Tenggara atau Asia Timur. Nah, itu ada setiap kapal dagang itu ada disertai dengan para mubaliknya. Nah, sehingga pedagang Arab itu menguasai perdagangan. Itu buktinya lah. Kemudian ketika sampai mereka menetap membina perkampungan, lalu terjadilah perkawinan, kemudian terjadilah interaksi dengan pedagang setempat. Nah, kemudian menerapkan kehidupan dan nilai Islam di perkampungan itu sehingga kemudian setelah terjadi interaksi sosial, maka mereka melihat kejujuran dari para pedagang Islam, terutama ulama atau mubalik Islam yang sudah menetap di wilayah setempat. Buktinya lah. Itu bukti Islam dari semenanjung tanah Arab. Ya. Kemudian Islam dari semenanjung Arab itu buktinya Pak, adanya perkampungan Islam Tasih di Sumatera Utara, di Kampung Baris, Nah, itu ada Tasih, makanya ditemukan dengan nisan makam kuburan dari orang-orang Islam yang berkumpul di sana. Kemudian buktinya lagi wujud pasangan tulisan dan kesusastraan Arab dengan Arab kesusastraan Asia Tenggara dengan Arab. Nah. Kemudian perkataan Arab dalam tulisan Jawi, ada tulisan Jawi lah, Arab Pegon istilahnya. Kemudian ada tresam dan kebudayaan dipengaruhi budaya Arab. Nah, jadi ada kebudayaan yang dipengaruhi Arab kayak apa itu macam-macamnya lah. Kalau di Aceh itu tari saman itu contohnya lah. Nah, kemudian ada selamatan dalam perkawinan itu. Karya tempatan tentang pengislaman raja-raja, adanya karya kayak buku manuskrip, apa istilahnya, babat lah, cerita babat. Bahasa dan gaya penulisan dalam bahasa Arab digunakan dalam kitab agama. Jadi pas sudah masuk itu penyebar Islamnya menggunakan bahasa Arab. Gaya penulisannya itu uniknya lah ditemukan di wilayah Sumatera. Kemudian bukti yang kedua, teori yang kedua ini menyatakan Islam itu berasal dari Cina. Apa saja buktinya? Nah, tokoh yang menekankan teori ini adalah Emmanuel Gadinho Heredia yang disokong oleh Fatimi. Nah, buktinya Pak, adanya pusat perniagaan terkenal di kalangan bangsa Arab ialah Kanton. Di wilayah Kanton itu sudah ada perkampungan bangsa Arab. Artinya sejak abad ke-1 Hijriah itu sudah terjadi hubungan diplomatik antara bangsa Arab dengan bangsa Cina melalui jalur semenandung Arab atau semenandung wilayah padang pasir itulah. Nah, kemudian pedagang Arab menyebarkan Islam kepada pedagang Cina. Nah, lanjut pedagang Cina Islam menyebarkan Islam ke Asia Tenggara ketika berdagang, ketika bangsa Han, dinasti Han lah, kalau salah. Kemudian pedagang Islam dari Kanton ini berpindah ke Asia Tenggara pada tahun 876 Masehi pada abad ke-8. Penemuan di mana buktinya lagi adanya penemuan batu bersurat Trengganu di Kuala Berang. Trengganu ada batu yang bersurat di wilayah Trengganu kayak tulisan Cina itulah. Kemudian persamaan unsur seni bina Cina pada masjid-masjid di Nusantara. Nah, kayak buktinya kayak genteng gitu lah. Genteng itu asalnya itu dari Cina itu. Genteng apalagi itu. Unsur-unsur Cina itulah. Masjidnya kayak apa? Ya genteng lah. Cina itu sama unsurnya dengan wilayah Cina itu lah. Itu berbeda Cina itu. Kemudian Islam dari India. Nah, teori ketiga adalah Islam dari India. Tokohnya adalah Snodgrass. Snodgrass. Nah, ini tokoh Belanda inilah yang istilahnya itu yang belajar di Arab selama 10 tahun untuk belajar Islam, ingin mencari kelemahan Islam itu. Nah, kemudian menyebarkan pahamnya di
Asia Tenggara, tuanya ke Indonesia. Nah, buktinya adalah hubungan perdagangan antara India dengan Asia Tenggara sudah lama. Jadi ada hubungan India, makanya masuk agama pertama di Indonesia kan Hindu. Pedagang India Islam menyebabkan Islam pada pedagang dan masyarakat tempatan. Nah, ini pada masa kerajaan Mogol itu kan Islam itu menyebarkan Islam ke wilayah Asia Tenggara. Kemudian ada batu marmer pada batu nisan Malik Al-Saleh di Samudra Pasai yang mempunyai ciri buatan India. Nah, kayak bahasa Sanskerta itu modelnya lah nisannya. Nah, itu bukti-buktinya. Itu ada tiga. Nah, itu tiga Islam dari Arab, Cina, dan India. Kemudian penyebaran Islam di Asia Tenggara. Apa saja caranya penyebarannya? Cara penyebaran Islam di Asia Tenggara dan penerimaan Islam di Asia Tenggara. Dia melalui jalur perdagangan. Nah, kemudian setelah jalur perdagangan, para mubalik Islam itu kan, lalu mereka menetap di suatu kampung wilayah yang mereka tempati itu. Lalu terjadi perkawinan. Setelah itu apa? Perkawinan dengan penduduk sekitar atau lanjut kemudian adanya pengislaman raja dan bangsawan, itu cara yang selanjutnya ketiga. Misalnya gara-gara raja itu tertarik dengan anak mubaliknya cantik misalnya, lalu masuk Islam, contohnya kayak film Kian Santang itu kan Prabu Siliwangi. Nah, ini apa? Nimas Nyai Ratu Subang Larang. Nah, itu contohnya lah. Lalu syarat supaya kamu kawin tuh Pak, harus baca syahadat dulu. Jadi masuk Islam. Biasanya Prabu Siliwangi itulah, walaupun Islamnya Islam abangan istilahnya, yang penting syarat masuklah barang dulu sebagai syarat menjadi sahnya perkawinan dalam Islam. Kemudian muncullah kerajaan Islam karena rajanya tadi masuk Islam. Lalu terjadilah pusat kebudayaan karena kerajaannya masuk, maka rakyatnya pun masuk, karena sistem di Indonesia itu masyarakatnya patuh dan tunduk pada rajanya lah. Nah, ini peranan mubalik sangat penting ketika menyebarkan agama Islam. Mereka menyebarkan Islam melalui jalur dakwah yang rahmatan lil alamin, tanpa mengganggu kebudayaan atau adat istiadat setempat. Kemudian keistimewaan agama Islam, mereka melihat keistimewaan agama Islam itu sehingga para masyarakat atau penduduk yang mendengar atau dakwah dari para mubalik itu, mereka akhirnya tertarik dengan Islam karena cara penyampaian mereka yang santun dan hormat, dan itu tidak ada di agama mereka. Nah, sehingga banyak berbondong-bondong lah umat Islam yang masuk. Misalnya dengan cara para wali songo itu kan dengan cara budaya, asimilasi budaya. Misalnya para mubarik itu melakukan perdagangan. Ini cara penyebaran Islamnya lah. Sifat mahmudah, sopan santun, jelas para orang Islam ini yang menyebarkan Islam itu mereka berdagang dengan sopan santun, kemudian lemah lembut, ikhlas. Nah, kemudian dakwah disebarkan oleh pedagang Arab, Cina, dan India. Nah, tadi menurut teori tadi kan perdagangan itu melalui. Nah, karena Nusantara itu, kerajaan Nusantara itu ada hubungan diplomatik ke beberapa kerajaan pada masa itulah. Semangat dakwah Islami ya pedagang itu sangat lembut, lemah lembut, sopan santun tadi. Ya. Kemudian wujud perkampungan Islam sebagai tempat perbincangan umum. Ketika mereka menetap dan mendirikan sebuah kampung, maka didirikanlah sebuah masjid atau surau atau padepokan. Nah, sehingga mereka tertarik melihat para mubalik itu dalam berdakwah, tertarik sehingga ada banyak yang datang. Kemudian sikap dan tingkah laku pedagang ini sangat jujur dari bangsa Arab, baik bangsa Arab, Cina maupun yang berasal dari India, yang berasal dari Cina dan India lah. Siasah kerabat raja, contohnya Putri Sultan Mansur Shah, Sultan Muzaffar Shah, dan Raja Siak Kampar, Indragiri dan Jambi. Nah, itu ada kekerabatan karena terjadinya perkawinan sehingga biasa antara pedagang dan umat dan penduduk tempatan. Jadi ketika terjadi perkawinan itu, maka para ulama itu mudah
untuk menyebarkan Islam di masyarakat. Karena siapa yang berani mengganggu kan? Kalau sudah dapat anunya, rajanya. Pengislam raja dan golongan bangsawan, misalnya masyarakat Melayu taat pada raja. Nah, jadi ketika raja itu masuk Islam, maka rakyatnya pun berbondong-bondong masuk Islam. Pemeluk Islam akan diikuti oleh rakyatnya. Nah, contoh pengislaman Megat Iskandar Shah diikuti pembesar, keluarga raja dan rakyat jelata. Contohnya kelahiran kerajaan Islam. Nah, misalnya kerajaan Islam di Perlak, wilayah apa tuh? Singapura atau Malaysia, Singapura itu. Kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Malaka, kerajaan Aceh, Demak, Mataram, Sulu, Mindanao. Nah, pertama itu kerajaan Perlak lah. Samudra Pasai, Malaka, Aceh, kemudian Demak. Nah, lalu Mataram, kerajaan Sulu, Sulu itu juga Filipina. Kemudian Mindanao, itu kerajaan Islam di Asia Tenggara. Peranan pusat kebudayaan. Nah, misalnya peranan kebudayaan terjadi di wilayah Perak itu. Di Perak misalnya apa? Nah, Samudra Pasai, Riau, dan Aceh. Misalnya adanya pusat keilmuan dan penyebaran Islam yang sangat menarik perhatian masyarakat pada masa itu. Karena mau baliknya itu atau ulamanya karismatik dan berwibawa dan penuh sopan santun. Nah, misalnya ada peranan pusat kebudayaan dalam ilmu pengetahuan, misalnya penerjemahan kitab Ad-Dur Al-Manzum. Nah, itulah pakar rujuk kepada para ulama dari luar. Nah, jadi para ulama itu juga merujuk ilmu pengetahuan agama kepada ulama dari luar, misalnya pusat peranan pusat kebudayaan lah. Jadi adanya kesinambungan, misalnya banyaknya yang datang ulama-ulama dari misalnya Arab, Hadramaut, misalnya ke wilayah Asia Tenggara, mereka menjadi tokoh sentral dalam penyebaran Islam dengan ulama setempat, misalnya. Nah, Malaka itu tadi di Aceh lah. Buku sastra dipengaruhi gaya penulisan Arab, misalnya contoh Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Muhammad Ali Hanafiah, sama dengan semangat menentang musuh. Nah, jadi adanya hikayat yang dipengaruhi unsur gaya penulisan Arab. Sastra awal itu kan biasanya ketokohan, kepahlawanan. Nah, itu biasanya lah hikayat. Kemudian di Aceh banyaknya karya puisi, syair, beras. Puisi berhasil dan menarik perhatian pembaca, menghayati Islam. Jadi karya tulisnya itu ada yang mengatakan sesuai bahasa daerah, ada yang mengatakan dengan gaya Arab, Melayu, Pegon. Peranan mubalik misalnya di Asia Tenggara itu, contohnya Syekh Ismail, Wakil Muhammad di Asia Tenggara itu melakukan dakwah di Asia Tenggara secara umum. Kemudian Syarif Amir Said Al-Siraji Tajuddin Al-Asfani, beliau ini menjadi mubalik di wilayah Samudra Pasai. Kemudian Syekh Abdul Aziz, Maulana Abu Bakar, dan Maulana Yusuf di Malaka. Nah, itu yang tercatat di dalam sejarah sebelum era Wali Songo lah. Awalnya ulama mengajar perkara asas secara tidak formal. Jadi ulama itu mengajar belum bentuk formal, sekadar mengajak dakwah dengan akhlak, dengan perilaku. Kemudian lalu menyuruh berbaiat atau masuk Islam dan sebagainya. Kemudian lanjut ketika mulai berbondong-bondong masyarakat dan mulai banyak, maka pembelajaran dilakukan secara formal yang dimana diadakan bisa di masjid, istana atau di rumah ulama. Kemudian institusi pendidikan agama yang ada pada zaman itu, misalnya pondok. Pondok itu ada di tanah Melayu, Melayu kayak Sumatera itu lah. Kemudian pesantren, nah Jawa, wilayah Jawa mulai dibikin tempat pengajian dalam bentuk pesantren. Kalau di Aceh, Dayah bentuknya institusi pendidikan agama itu. Keistimewaan Islam, konsep Tuhan yang Esa. Nah, Islam itu memiliki konsep tauhid karena Tuhan itu harus tunggal, satu kalau mungkin banyak. Jadi ini yang etikat ini yang menarik para masyarakat yang berkeyakinan bahwa tidak mungkin Tuhan itu lebih dari satu, maka akan kacau di alam semesta ini. Maka konsep Tuhan yang Esa ini menjadi satu bagian dari keistimewaan Islam. Bukan satu bagian lah, merupakan bagian yang paling istimewa dalam tauhid. Nah,
Karena ini bagian menyangkut akidah, keyakinan dasar seorang mukmin yang beriman, atau Islam yang beriman. Nah, kemudian keadaan hak individu dan masyarakat itu dijamin di dalam ajaran Islam. Contohnya misalnya dalam hal pembagian apa? Hak waris misalnya, hak individu, kemudian masyarakat dalam hal hukum dan sebagainya. Kehidupan yang harmoni. Nah, di dalam Islam, ajaran Islam menjunjung bagaimana berakhlak yang baik terhadap tetangga lah. Sehingga dalam kehidupan masyarakat akan terjadi suatu hasanah, teladan yang luar biasa. Kemudian menyanjung akhlak yang mulia dari akhlakul karimah. Kemudian selanjutnya adalah konsep kebahagiaan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi Islam itu tidak hanya mengurus urusan dunia, tapi juga urusan akhirat. Nah, jadi mengejar urusan dunia juga disertai urusan akhirat. Jadi konsep kebahagiaan dunia akhirat itu seimbang. Berpikir secara rasional, ajaran agama Islam itu menyuruh penganutnya untuk berpikir secara rasional. Nah, dalam segala keadaan hal apapun harus rasional, dan beragama itu juga harus rasional tanpa paksaan. Meskipun ada hal-hal yang bersifat absolut dalam hal gaib, sifat gaib absolut. Kemudian pengaruh Islam di Asia Tenggara apa saja? Nah, pengaruh Islam di Asia Tenggara diantaranya dalam cara hidup, sistem pemerintahan, sistem pendidikan, bahasa dan kesusastraan, ekonomi dan kesenian. Misalnya dalam sistem pemerintahan, pengaruhnya adalah adanya institusi kesultanan. Nah, institusi kesultanan itu dalam bentuk pemerintahan ini adanya raja, sultan. Kemudian adanya perdana menteri. Nah, penasehat mufti yang menjadi penasehat sultan dalam bidang agama. Islam sebagai agama resmi biasanya. Islam sebagai agama. Kemudian undang-undang zakat diamalkan. Jadi ada undang-undang syariat Islam terutama dalam hal zakat itu diamalkan. Kemudian wujudnya semangat jihad, ketika itu semangat jihad misalnya melawan penjajah lah. Itu sistem pemerintahan. Kemudian sistem pendidikan, nah, pengaruhnya. Pendidikan disampaikan kepada semua lapisan masyarakat, artinya tidak hanya kalangan bangsawan saja, tetapi masyarakat kita juga wajib dalam pendidikan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi juga lah. Suatu ilmu sampai dari buayan sampai ke liang lahat. Utubul ilmu atau utubul ilmu fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nah, wajib menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian istana dan menjadi pusat pendidikan kalau bagi kalangan bangsawan atau raja. Kemudian ada berdirinya pondok, nah pondok tuh. Kemudian pesantren, pondok. Kemudian pesantren di Jawa. Kemudian muncul lagi madrasah dan surau sebagai institusi pendidikan. Apa saja yang dipelajari, misalnya mengenai akidah, fikih dan tasawuf, itu biasanya bidang yang dipelajari dalam masa pendidikan pada masa lampau itulah. Cara hidup dalam pengaruhnya. Kaum wanita memakai kerudung kepala dan laki memakai songkok kopiah. Nah, kerudung misalnya pada kerudung kayu ini, Bang. Kerudung kepala aja sampai ke leher itu biasanya yang atau tutup kayak mama haji itulah. Kada kayak ini bernikah dan sebagainya itu. Karena para ulama dahulu itu menyesuaikan dengan adat setempat. Mengamalkan konsep persaudaraan sesama Islam. Nah, Islam Islamiyah. Persamaan taraf sesama manusia. Jadi ada persamaan taraf sesama manusia. Menjunjung hak asasi manusia istilahnya. Sifat tolong-menolong, menghormati dan amalan bergotong royong itu tentu ajaran Islam yang paling dan wajib diamalkan dalam
dalam ajaran Islam oleh pengikutnya. Itu wajib tuh saling tolong menolong. Nah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, tolong menolonglah kamu dalam ketakwaan. Kemudian menghormati baik yang tua, menghormati yang muda menghormati yang tua. Nah, apa yang ya, dan amalan bergotong royong dalam Islam itu menyerukan gotong royong itu juga berubah pengaruh cara hidup di masyarakat pada masa itu. Pengaruhnya ketika Islam datang, maka inilah pengaruh hidup sesuai Islam. Nah, kemudian bahas bahan dan kesusahan itu pengaruhnya. Nah, adanya tulisan Jawi, contoh pengaruh. Banyak kan istilah Arab digunakan dalam bahasa Melayu. Masjid, atau majlis, itu bahasa Arab itu. Kalau itu lah kayaknya. Apa tuh istilah-istilah dalam bahasa Arab itu yang menjadikan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Rakyat, nah rakyat itu bahasa Arab asalnya. Jadi bahasa Indonesia. Permusyawaratan musyawarah, nah bahasa Arab juga itu. Hasil kesusastraan Melayu itu pengaruh dengan gaya dan tata bahasa Arab. Jadi ada kesusastraan Melayu itu pengaruh dengan gaya dan tata bahasa Arab. Bentuk sastra Melayu dipengaruhi bentuk sastra Islam. Nah itu ini pengaruhnya dia. Kemudian dalam seni khat batu nisan dan ukuran kayu. Nah seni khatnya itu kan ada tulisan Arabnya juga, embel-embelnya, ada kaligrafi juga kalau ukiran. Seni bina Islam mempengaruhi bentuk masjid, kubah, mimbar, mihrab, dan menara ajan. Nah jadi ada seni bina Islam. Seninya bentuk masjid, adanya kubah. Kemudian adanya mimbar gasan khutbah itulah, atau mihrab. Nah, dan menara ajan, adanya menara ajan. Belum ada lagi yang toa itu lah. Dalam hal ekonomi misalnya, itu melahirkan institusi ekonomi seperti Baitul Mal. Nah, diperkenalkan, jadi ada Baitul Mal atau lembaga yang menghimpun zakat dan pajak masyarakat. Kemudian amalan zakat dan sedekah. Nah, dalam ekonomi kerajaan membuat undang-undang sesuai syariat Islam untuk masyarakat itu wajib berzakat bagi yang mampu, dan nah itu undang-undangnya. Kemudian menyerukan untuk selalu bersedekah. Sedekah ini dalam ekonomi sangat membantu, misalnya yang kaya membantu yang miskin atau fakir miskin. Kemudian rajin bekerja. Nah, rajin bekerja itu merupakan pedoman atau suruhan perintah dari Allah dan Rasul. Mencari rezeki yang halal. Nah, itu pengaruhnya juga. Maka ketika bekerja, maka carinya yang halal walaupun sedikit. Kalau banyak pun lah. Kemudian dalam bekerja dan sebagainya, ekonomi misalnya jangan mengamalkan riba, misalnya pinjaman utang berbayar banyak bunga, itu riba lah. Penindasan dan penipuan dilarang dalam perniagaan, misalnya menipu kilauannya sekilo ya saya sampai. Berjimat, cermat, dan berusaha untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran. Berjimat, cermat. Berhemat, cermat, nah, dan berusaha untuk mencapai kemajuan. Itu diantara. Jadi berhemat, secara cermat, dan berusaha untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran. Itu pengaruh dari segi ekonomi. Habis lah. Nah, itulah materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa-apa yang disampaikan tadi ada manfaatnya bagi kita semua. Ya, mudah-mudahan. Dan
Jikalau ada kata-kata yang kurang pantas, kurang berkenan, dan kurang dipahami, minta maaf, minta halal, minta ridho, niat. Sekali lagi, semoga berkah apa yang kita tuntut dalam ilmu sejarah peradaban Islam. Nah, terutama kita memahami bagaimana Islam itu masuk di Asia Tenggara. Nah, semoga sejarah yang dipaparkan yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.